Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini kita berdua bukan menemukan sebuah ya, tapi menemukan banyak cerita horor yang menarik dan akan kita ceritakan kepada warga-wargi Jagat Sukmo. Ya. Dan kali ini yang pertama bercerita adalah Bri Sena. Ya, yang gua akan mau ceritain adalah judulnya adalah bus terakhir ke Wonosari. Ya, jadi ini seputar penumpang bus ya. Nah, pasti kalian udah kebayang dan udah sering juga dengar cerita-cerita tentang penumpang bus yang horor. Nah, sama nih, ini ceritanya juga serem, lumayan serem menurut gua. Jadi ada seorang mahasiswa bernama Danu. Ya, dia tuh kuliahnya di Yogyakarta, ke rumahnya di Gunung Kidul. Nah, suatu malam nih hujan-hujan, gerimis-gerimis, itu sekitar jam 22.30 lah, setengah 11 ya, setengah 11 mau jam 11, dia mau jalan pulang. Nah, dia tunggulah di sebuah halte ya. Di situ bus terakhirnya memang biasanya jam segitu. Ya. Lalu udah akhirnya datanglah busnya. Busnya tulisan Wonosari via Patuk, Hutan Bundar, dari Jogja menuju ke Gunung Kidul, which is rumahnya si Danu itu ya. Udah akhirnya dia masuk, busnya bus tua gitu dan sudah terlihat dari jauh, dari luar lah ya kan, kita bisa lihat kan kondisi bus itu udah lumayan penuh gitu. Dan supirnya terlihat tergesa-gesa, jadi suruh ayo yuk naik yuk, kita udah mau berangkat. Supirnya kayak tergesa-gesa gitu. Ya udah akhirnya Danu masuk. Nah pas dia menginjakan kaki di dalam bus itu, dia langsung merasa ada sesuatu yang janggal nih, ada sesuatu yang aneh nih di dalam bus ini. Kenapa? Udah tahu dong lu biasanya kan kalau apa? Kedugaan lu kayak gimana? Penumpangnya pada diem biasanya. Iya, penumpangnya pucat diem, gitu ya? Pucat, menunduk. Karena kan lazimnya kalau kita naik bus, ya lu pasti pernah naik bus ya, gue juga udah pernah naik bus. Kalau kita masuk pasti ada aja yang ngeliatin kita. Pasti betul. ada penumpang pasti yang nengok, atau kita juga bisa lihat ada penumpang ngobrol. Jadi aneh menurut Danu kalau semua penumpang yang hampir penuh itu semua dalam keadaan menunduk, kaku, diem, gak bergerak dan gak bersuara gitu. Tapi mungkin dia nggak habis pikir, udah capek, udah mau pulang, ya udah akhirnya dia tetap masuk dan dia akhirnya ke bangkunya dia, dan ternyata dia duduk di samping seorang nenek tua. Nenek tuanya pun saat dia duduk dia cuman tersenyum sebentar dan tidak berkata apa-apa. Yaudah dia ngambil pusing, akhirnya dia duduk dan akhirnya bus pun melaju jalan. Lalu di luar hujan makin deras, ya jalan akhirnya menanjak turun, akhirnya suatu saat di satu tanjakan, sebelum itu dalam setengah perjalanan itu tiba-tiba dia kaget karena dia sadar ternyata para penumpang bus yang duduk di belakang itu nggak ada bayangannya. Gak ada bayangannya? Jadi kan pasti gitu kalau kita di perjalanan kan ada aja tuh lampu-lampu masuk. Pasti kan ada lah bayangan atau ada kena lampu dari luar ya. Dari luar tuh pasti kalau orang normal tuh pasti ada bayangan, kayak kita aja nih di sini ada bayangan kan. Ya berarti kan kita manusia. Nah, pas dia sadar kok ada yang aneh. Oh, mereka nggak ada bayangan. Tapi dia tetap ya udah mau turun nggak bisa, terus dia tetap berpikiran positif. Akhirnya udah dia mulai sedikit panik, tapi ya udah ia mencoba mengirim pesan ke temennya, maksudnya mau ngabarin nih ada hal yang aneh nih di bus ini, tapi ternyata nggak ada sinyal, handphonenya mati, dia nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Ya tiba-tiba di saat dia udah mulai panik, udah mulai sadar apa yang terjadi, kalau udah mulai curiga lah gitu, tiba-tiba ada musik dari audionya bis itu, tapi musik itu memutar suara gamelan. Bayangin kan mencekam situasinya kayak apa. Jadi si Danu udah ngeliat orang yang aneh, mereka nggak bersuara, mereka nggak punya bayangan, di luar hujan.
terus tiba-tiba ada suara gamelan, dan lama-kelamaan gamelan itu diputar terus kan, tiba-tiba berubah jadi suara rintihan dan tangisan lirih. Buset deh, gak kebayang tuh. Nah, gue makin panik, tiba-tiba pas lagi nanjak di sebuah tanjakan, busnya berhenti. Berhenti dan supirnya turun ke ini kanan kirinya katanya hutan lah ya. Daerah-daerah situ lo tahu kan ya, masih kanan kiri hutan gitu. Turun di tanjakan berhenti, supirnya turun dan masuk ke gelapan hutan, masuk ke dalam kabut. Nah, si Danu panik mau kemana nih? Supirnya kan kok malah ninggalin bus. Dia mau berusaha ngejar supirnya kan, mau berusaha keluar dari bus itu kan. Tapi nenek yang di sampingnya dia itu menahan dia. Akhirnya ngomongnya kayak gini. Udah, jangan disusul. Dia lagi menjemput orang yang tertinggal. Anjir. Dia lagi menjemput yang tertinggal kan, dia nggak sebut orang ya. Kalau orang kan, ini kan asumsi kita yang dijemput adalah orang, arwah. Arwah ya. Dia menjemput yang tertinggal kata neneknya. Terus kaget kan dia. Terus pas dilihat dalam jarak dekat, kulit neneknya itu kayak retak-retak gitu, kayak tanah kering gitu. Ternyata makin lama kayak katanya makin retakannya makin retak lah gitu. Jadi kayak porselin gitu lah. Porselin. Kalau porselin pecah gitu, jadi retak-retak gitu. Buset, itu panik kan dia. Akhirnya ya udah, tiba-tiba nggak lama setelah dia kasih tahu nenek itu, supirnya ternyata langsung balik, tapi dia nggak sendiri. Dia balik bersama orang, sebuah wujud sesosok yang berpakaian compang-camping. Terus mukanya penuh dengan darah kering, darah yang sudah mengering. Udah akhirnya masuk, dan lampu mulai redup lagi. Terus, nah akhirnya busnya tuh kembali lagi berjalan, dan jalanannya setelah dia lihat-lihat lagi, Danu dia merasa ini jalanannya bukan jalanan yang biasa dia lewatin. Jalannya aneh. Udah di luar gelap segelap-gelapnya, dan kanan kirinya tuh full hutan yang gelap. Udah panik, dia udah nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba lagi setelah mungkin beberapa waktu, nggak terlalu lama, busnya berhenti, semua pintunya terbuka, dan nggak ada apa-apa di luar kecuali kegelapan dan kabut. Ya, jadi semua gelap dan berkabut. Satu persatu turun kan penumpang yang ada di bus itu, termasuk wanita tua yang tadi kulitnya terkelupas dan retak itu kan. Lalu mereka tuh seperti rombongan penumpang di bus itu seperti mengarah ke suatu kegelapan itu, seperti ada yang menuntun mereka ke situ. Gitu. Danu akhirnya supir pun akhirnya menoleh ke Danu, terus dia bilang gini, akhirmu di sini nak. Ini bus untuk mereka yang belum selesai urusannya dengan dunia. Anjir, berarti dia arwah penasaran kan, berarti isinya tuh kan. Akhirnya Danu teriak lah, akhirnya dia udah nggak tahan lagi, dia berteriak, dia coba buka jendela, dia coba buka pintu busnya, tapi nggak bisa. Dan dunia luar seperti menghilang, lama-lama perlahan seperti menghilang, diganti dengan sebuah lorong hitam yang nggak berujung. Ini seru banget sih. Gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dia kan nggak sadarkan diri. Terus setelah dia sadar, dia ternyata masih berada di bangku terminal ya. Dia masih berada di bangku terminal Giwangan. Tahu nggak lo terminal Giwangan? Ternyata dia terbangun dan sepertinya dia seperti kayak mimpi gitu, tapi mimpi yang dia rasa nyata banget gitu. Gila, berarti dia masih di lokasi situ ya? Ternyata dia masih ada di terminal Giwangan. Hujan udah mulai reda, tiba-tiba dia sudah ada lagi di bangku terminal Giwangan, dan dia tuh seorang diri di situ. Terminalnya udah tutup, nggak ada bus yang beroperasi, dan dia cuma sendirian di situ. Dan di situ kan dia lihat ada bus yang tadinya dia rasa dia naikin itu. Dan tahu nggak trayeknya tulisannya apa? Wonosari, dunia bawah sekali jalan. Jadi kan misalnya Wonosari, Gunung Kidul biasanya, atau Wonosari mana gitu. Ini Wonosari, dunia bawah. Ini seru banget sih. Nggak tahu ini real apa enggak, tapi ini kita dapat dari internet. Gitu. Jadi dia menaiki sebuah bus yang mengantar para arwah atau sosok yang urusannya di dunia ini katanya belum selesai ya. Gitu. Bus terakhir ke Wonosari. Jadi kalian yang tinggalnya di Wonosari mau Gunung Kidul, apakah ini benar? Hati-hati kalau naik bus, jangan sampai kalian naikin bus yang mengantar kalian ke dunia bawah. Tapi berarti waktu yang dia lihat di terminal itu ya yang
mungkin yang real gitu kali ya, mungkin ya. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu kan, bisa mungkin terhipnotis atau apa kan. Itu dia, itu kadang banyak kan supir-supir bus juga yang tiba-tiba berasa jalan di jalan tol, pas tersadar udah di dalam hutan. Ya kayak kejadian kan? bis di Blora itu kan. Iya, bis Blora itu pernah kita bahas tuh kan di video sebelumnya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di penglihatan kita atau di pikiran kita saat kita terhipnotis tersebut. Itu dia makanya. Itu bisa jadi. Ada juga yang naik kereta di. Kalau kereta ada ya? Gue belum pernah dengar kalau kereta. Ada orang naik kereta, ternyata keretanya kereta hantu gitu-gitu. Oh, kayak ini, kayak cerita kereta hantu Manggarai bukan sih? Kayak bukan Manggarai deh, kalau seingat gue dari stasiun Depok. Serius tuh? Ya gue agak lupa sih ceritanya. Kita mesti cari lagi ya kalau mau diceritain ulang. Ya banyak sih dia naik kereta hantu, naik apalagi ya, bus hantu biasanya, apalagi tuh. Kalau bus sering sih ya. Ada yang naik ini? Motor online hantu, ojek online hantu. Ada juga tuh. Kalau sekarang udah ojek online sekarang. Gitu, makanya kalian ya yang suka pulang malam sih, gue banyakin doa, terus harus selalu konsentrasi. Kalau ngantuk mendingan tidur aja di kantor deh, atau nginep di rumah temen deh. Jangan maksain, takutnya selain kalian kecopet atau kalian bisa nggak sadar ketabrak, malahan kalian naik kendaraan hantu. Gitu. Ya, segitu aja cerita dari gua, temuan horor kita. Kalau kalian punya cerita yang mirip atau kalian punya cerita yang kayak lebih horor nih, gue punya cerita, kalian boleh nih DM aja kita di Instagram kita nih. Atau di bawah di link description juga ada tuh link yang bisa kalian klik. Nanti kalian bisa ceritain, curhatin semua kisah-kisah horor kalian di situ juga. Nanti bakalan kita gua dan Adit bacain buat warga-wargi. Jangan lupa juga like, share, dan komen video kita supaya kita semangat terus bikin video selanjutnya. Dan bye-bye. Sampai jumpa.